syukri ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat salam semoga senantiasa teritikad bi qalbi, teriyakini dalam hati tanpa keraguan. Wa qaulun bil lisan, lidah lisan panjenengan kula sami diringankan oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bil arkan, dan kita diberi kekuatan untuk bisa istiqamah dalam ibadah atas apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, 11 Zulqa'dah 1445 Hijriah, kita sedang berada di satu di antara 4 bulan yang Allah dan Rasulnya menyebut dengan Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia. Dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah yakni Rajab. Yang kita meyakini sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan dan menentukan. Tidak ada kebaikan kecuali Allah dan Rasulnya menetapkan itu sebagai kebaikan. Berarti jika Allah dan Rasulnya menetapkan kemuliaan atas bulan Zulqa'dah ini, maka wajib bagi panjenengan kula sami untuk meyakini hal yang serupa. Kita juga memuliakan bulan ini, sehingga apa yang kita lakukan di malam hari ini insya Allah akan ternilai lebih dibanding bulan-bulan sebelumnya. Bersebab kita memasuki Ashurul Hurum. Dan lebih dari itu, kita juga memasuki satu di antara 3 bulan yang disebut sebagai bulan haji, dari mulai Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Maka dari berbagai negara ada sebagian yang sudah memberangkatkan jamaahnya di akhir Syawal kemarin. Dan ketika sudah sampai baik di Makkah maupun di Madinah, wabil khusus yang di Makkah, kok kemudian nyampe di sana melaksanakan umroh haji, maka sudah memenuhi kaidah syariat alias sah, tetapi wukufnya tetap nunggu 9 Zulhijjah. Biasanya jamaah-jamaah dari negeri-negeri terdekat dengan Saudi atau bahkan para mukminin, umrohnya bisa dilaksanakan di bulan Syawal atau Zulqa'dah, dan penggenap dari keseluruhan syarat dan wajib hajinya dari mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai 12 yang bagian nafar awal atau 13 bagian nafar sani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada petang hari ini kajian pertama setelah libur luwama, karena masjidnya diperbaiki jadi indah. Wah, lampunya juga sangat indah. Maka semoga jamaahnya juga semakin indah, karena fungsi masjid itu dilihat dari makmurnya, makmur jamaahnya, makmur kegiatannya, bukan makmur takbirnya, bukan, tapi makmur keseluruhan jamaah dan kegiatannya. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka mengawali kajian kami yang pertama setelah cukup lama libur, kami mengangkat sebuah kisah di antara sekian banyak fragmen sirah nabawiyah yang muncul di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Fath, surah ke-48 di ayat ke-29. Yang menarik, ayat ini sempat menjadi jawaban dari pertanyaan seorang ulama besar, guru dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Jadi kalau kita melihat sejarah fikih di dunia, maka ulama-ulama fikih yang kemudian menjadi mustahid mutlak, di antara yang kita kenal adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, hingga Imam Ahmad bin Hanbal.
Tapi kalau panjenengan kemudian menelusuri kitab-kitab yang muktabar, ternyata bukan hanya ada kitab yang judulnya Al-Fiqh Madzhabul Arba', tapi juga ada Al-Fiqh Madzhabul Khamsah, fikih 5 mazhab. Yang ketika kemudian kita lihat siapa imam kelima yang dimasukkan ke sini, dan ada kepentingan apa kemudian imam ini masuk di dalam rujukan kaum muslimin, wabil khusus Sunni, untuk kemudian menjadikannya sebagai kiblat fikih. Kebetulan saya punya kitabnya, dan ternyata imam kelima yang dimasukkan adalah Imam Ja'far As-Shadiq, yang diklaim oleh kaum Suyuti sebagai imam mereka. Karena Imam Ja'far As-Shadiq ini bin Muhammad Bakir bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mengatakan ini imam kami. Tetapi yang menarik, kita lihat bagaimana dia menjelaskan ayat ini yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari, dalam tafsirnya Jamilul Bayan, kitab tafsir yang 26 jilid itu. Salah satu maudhu'nya berkaitan dengan firman Allah di surah Al-29. Jadi hari itu beberapa orang yang mengagungkan Ahlul Bait secara berlebihan menemui beliau dan bertanya. Dan yang menjadi sasaran adalah 2 sahabat Nabi yang paling dibenci oleh mereka. Sinten, Pak? Abu Bakar dan Umar. Kalimat mereka bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah, wahai Syekh, bagaimana pandangan panjenengan berkaitan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dalam hal ini adalah Abu Bakar dan Umar. Dan kita lihat penjelasan beliau. Dan tadi sudah saya garis bawahi di awal, beliau ini gurunya Imam Malik, penulis kitab masterpiece beliau itu Al-Muwatta. Dan beliau juga guru dari Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dan beliau menjelaskan dengan Masya Allah, dengan kalimat luar biasa. Dia mengatakan begini, kepribadian para pengikut dan pendamping para sahabat Rasulullah SAW itu banyak digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, wabil khusus dalam surah Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, pembawa risalah Allah. Dan dia mengatakan begini, kata saya Ja'far As-Shadiq rahimahullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah pembawa risalah utusan Allah, dan beliau adalah datuk saya, ya karena keturunannya. Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau mengatakan beliau datuk saya, mbah buyut saya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamainya, punya kembali domirnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamainya, kata saya Ja'far As-Shadiq. Di antara orang-orang yang membersamai Rasulullah SAW, siapa yang hampir-hampir tidak pernah pisah dengan Rasulullah? Bahkan ketika Rasul tidak bersama dengan siapapun, Rasul bersama dia. Maka kata saya Ja'far As-Shadiq, bukankah yang dimaksud ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Meskipun kita dalam tafsir umum tafsir Al-Quranul Azim misalnya Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa keseluruhan dari sifat ini adalah sifat orang-orang mukmin yang menjadi pengikut Rasulullah. Tapi kemudian oleh Imam Ja'far As-Shadiq didetailkan bahwa keseluruhan sifat ini, walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada dan seterusnya, itu sifat orang-orang mukmin pilihan. Tetapi ketika kemudian dirinci satu persatu, kita ketemu orang-orang besar itu memimpin orang-orang mukmin itu. Walladzina ma'ahu, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang membersamai Rasul? Di antara orang-orang yang membersamai Rasul ada satu orang yang
Hatta bahkan ketika tidak ada yang mendampingi Rasul kecuali satu orang ini, Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan betapa istimewanya laki-laki, betapa istimewanya kedudukannya di hadapan Allah sampai di hari ketika beliau mendampingi Rasulullah SAW memasuki gua Sur. Maka Rasul mengatakan, kita berdua dan yang ketiga adalah Allah. Saking istimewanya kita berdua dan yang ketiga Allah. Dan nanti kita akan kaji sebuah ayat yang panjenengan pasti sangat akrab dengan ayat itu yang mengisahkan tentang Abu Bakar, Rasulullah dan dua suku. Jadi waladina ma'ahu inilah Abu Bakar As-Siddiq yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok yang kemudian senantiasa membersamai Kanjeng Nabi dalam banyak hal, yang bahkan kebaikannya yang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin melampaui atau paling tidak membersamai, menyamai sampai pada derajat dalam tanda petik keputus asa. Dalam tanda petik keputus asa itu maksudnya apa? Di tahun ke-9 Hijriah bulan Rajab, Rasulullah SAW mengumumkan secara terbuka, diiklankan juara atau hampir tidak pernah Rasulullah ketika melakukan perang besar, pertempuran besar, baik yang bersifat ofensif maupun defensif, kemudian mengumumkan secara terbuka. Tapi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengiklankan bahwa Rasul akan melakukan perjalanan jauh, pertempuran besar yang tentaranya oleh Kanjeng Nabi diberi nama Jaisul Usra, tentara yang kesulitan, tentara yang sedang berada dalam keadaan sulit. Jaisul Usra. Ketika kemudian Rasulullah SAW mengumumkan, maka sebab itu kemudian beliau menyampaikan, maka siapa saja yang mensumbangsihkan apa-apa yang dia miliki bersebab Allah dan Rasulnya, walakal jannah, maka baginya surga. Maka pagi itu, subuh hari itu, sebab Rasulullah menyampaikan, sebab Isya subuhnya Sayyidina Umar itu apa istilahnya ya, nyusu-nyusu. Beliau membawa bungkusan yang berisi dinar dirham untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW, berharap inilah saat saya bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Berarti musabaqah dalam kebaikan itu boleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, iri dalam hal baik boleh, namanya ghibtah. Saya melihat Abbas Soni Tata misalnya, ya Allah, beliau ini kepala sekolah meskipun sudah turunan, tapi orangnya ada asal, orangnya sopan, saya iri. Saya ketemu Pak Har misalnya, kepala dinas mantan inspektor Pak. Orangnya meskipun kepala tapi ada asal santun, dengan siapapun humble, orang sederhana. Senang, iri boleh, gitu kan? Ghibtah, iri dalam kebaikan. Maka Sayyidina Umar iri. Maka berpagi-pagi kemudian beliau datang membawa dinar dirham yang dia bungkus, kemudian memberikan kepada Rasulullah SAW sambil bertanya, apakah Abu Bakar sudah kesini ya Rasul? Belum. Umar sudah. Yes. Senang karena bisa hari itu mengalahkan Abu Bakar. Wangil tak. Sampai kemudian sudah selesai menjelaskan, ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa yang kau tinggalkan untuk keluarga yang kau? Di ailah bagi keluarga berapa? Kata Umar bin Khattab, gitu ya, sama dengan ini ya Rasul. Berarti yang diserahkan pada Allah dan Rasulnya separuh, yang ditinggal untuk keluarga separuh. Ada seruan misalnya untuk apakah muslimin di Gaza, di Rafah, kemudian panjenengan melihat saldo panjenengan di tabungan langsung dikeluarkan separuh untuk keluarga separuh, yang separuh seluruhnya saya berikan. Sebab itu kemudian Umar masuk ke dalam masjid berlindung pada sebuah pilar. Abu Bakar datang dengan cincin-cincin bajunya. Dari sinilah kemudian muncul hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin juz 2,
tentang kebolehan isbal asalkan tidak min asbabil khuyawat, itu yang kemudian jadi haram. Karena bajunya Abu Bakar itu selalu melorot sampai menutup mata kaki, dicincin-cincin. Sampai kemudian beliau masuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan bungkusan yang Umar ngintip dari balik pilah cilik, bukan sambung budi, serahkan oleh Abu Bakar pada Kanjeng Nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, berapa yang kau? Yang pertama, kenapa kau terlambat? Tidak biasanya Abu Bakar selalu nomor satu dalam kebaikan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sungguh ketika aku mau berangkat menuju ke masjid ini, aku melihat ada salah seorang tetanggaku yang mengalami kesulitan dan aku membantunya sebelum ke sini. Itu Umar sudah, waduh, tiba telatih bukan karena telat, tapi sudah membantu orang di pagi hari sebelum ke masjid. Masya Allah. Sebab itu kemudian memberikan bungkusan itu, ditanya oleh Rasulullah SAW, lah yang jenengan yang kamu tinggalkan buat keluarga berapa? Lebih banyak ya Rasulullah. Langsung Umar, yes, lebih banyak. Padahal Umar kan separuhnya. Abu Bakar yang ditinggal katanya lebih banyak, lebih besar ya Rasulullah. Oh, berarti sih diserahkan nggak sampai separuh, lebih besar. Bisa jadi 3/4 yang diserahkan 1/4 gitu kan, lebih besar. Maka kemudian tersenyum. Tapi Rasul tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq ini, laki-laki yang bergerak As-Siddiq ini. Dan jenengan pasti tahu kenapa Pak digelari As-Siddiq, atau pada saat terjadi apa kok digelari As-Siddiq? Laras Isra Mi'raj. Laki-laki yang ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW digeruduk oleh orang-orang kafirin Mekah sambil mengatakan, bukan benar yang kami ucapkan, sahabatmu sudah majnun, sudah gila. Masa dia baru bercerita pada kami malam dari Syam, kemudian subuh udah balik ke sini, belum lagi ceritanya ke langit. Kata Abu Bakar, siapa yang gila? Muhammad, teman. Siapa yang Muhammad? Jika yang cerita Muhammad bahkan lebih dari itu aku percaya. Ada yang begitu Pak, imannya Pak. Jika yang mengatakan Muhammad maka lebih dari itu aku percaya. Bahkan dalam salah hadis yang lain disebutkan kalimat Abu Bakar lebih dasar dari ini. Bukan hanya beliau mengatakan, jika Rasulullah yang mengatakan aku percaya, bahkan jika lebih dari itu. Kalimatnya begini, bahkan seandainya semua orang menyebut sebuah warna itu putih, tapi Rasul mengatakan itu hijau, maka aku akan membutakan mataku dan mengatakan itu hijau. Ini saking apa? Saking berimannya dia terhadap Allah dan Rasul. Maka As-Siddiq tadi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pada saat berada di Gua Thur, beliau mengatakan kepada, tadi saya lanjutkan dikit ya. Jadi setelah mempersembahkan, ditanya lagi oleh Rasul, kan nggak percaya ini orang nomor 1, tangan kanan beliau. Ya Abu Bakar, berapa yang kau sisakan untuk keluarga? Tabqa ila akhirati. Berapa yang kau sisakan? Ditanya lagi, akhirnya beliau bilang, aku sisakan untuk keluargaku jauh lebih besar dari ini, yakni Allah dan Rasulnya. Hartanya semuanya diserahkan dan kemudian dipercayakan keluarganya pada Allah. Ya Allah, Pak Umar langsung lemes sambil kemudian mengatakan, sejak hari itu saya tidak pernah yakin bahwa saya mampu mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Laki-laki yang ketika hijrah bersama dengan Rasulullah SAW menaiki Jabal Thur yang sekarang dimonumenkan di bawah Jabal Thur itu ada museum hijrah. Kalau di Jabal Nur dibangun museum Wahyu. Replika dari Jabal Nur, Gua Hira itu real, replikanya itu dibuat sereal mungkin di bawah, sehingga bagi siapapun yang tidak sempat naik ke atas bisa masuk Gua Hira lewat replika itu. Detail jalannya, tapi ketika sudah mau ke puncak ini jalannya, kemudian bentuk bebatuannya dibuat sendiri mungkin. Jadi sampai di atas Gua Sur, masuk kemudian sampai di Jabal Sur, masuk kemudian ke Gua Sur. Abu Bakar bilang pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jenengan tunggu dulu di sini, biar saya masuk. Kenapa? Karena Jabal Sur bagi
panjenengan yang pernah ke sana pasti pernah melihat kalajengking itu banyak Pak dari bawah, cuma kecil-kecil yang putih-putih. Mungkin masih balita atau anak-anak, mungkin masih SD atau SMP. Karena kalau sudah hijau kehitaman itu kan udah SMA, udah dewasa. Jadi banyak dari bawah aja. Kebetulan saya sampai atas, alhamdulillah, biiznillah. Jadi di bawah kita sudah lihat kalajengking banyak. Lah Abu Bakar masuk dulu ke gua itu dalam rangka apa? Menutupi lubang-lubang yang ada dalam gua. Jadi kan kalau masuk di gua jangan bayangkan seperti gua Maharani yang 2 panjang, namun 4 meter maka sudah selesai. Sehingga ketika kemudian Abu Bakar masuk itu ada lempengan batu di situ. Sampai hari ini masih ada lempengan batunya. Abu Bakar langsung tiduran selonjor sambil kakinya, pahanya, badannya, tangan itu menutup lubang-lubang gua. Lubang-lubang yang memang khas ditempati binatang-binatang seperti itu. Abu Bakar ditutupnya. Rasul masuk, capek berat, beliau tiduran di atas pangkuan Abu Bakar. Tiduran di atas pangkuan Abu Bakar. Non saya Pak, pernah nggak jenengan tiduran di atas pangkuan sohib jenengan sesama laki-laki? Pernah? Halo? Derek? Itu menunjukkan jenengan nggak punya sohib banget nggak? Jadi kalau sohib banget itu sampai apa? Sampai tidak risih tiduran di atas pahanya. Itu pasti sohib banget sudah. Karena yang peka, sejatinya peka terhadap sentuhan itu kan wanita. Sehingga kalau ibu-ibu itu saya foto ibu-ibu depan foto atau foto putranya. Itu kalau ibu-ibu difoto Pak bisa rangkulan, tempel-tempelan pipi, gini apa? Ibu-ibu kalau difoto. Tapi pernah nggak jenengan melihat bapak-bapak difoto tempel-tempelan pipi Pak? Ngeri. Tapi Rasulullah Pak, dengan Abu Bakar tidur di atas pangkuannya. Pak, saking lelahnya beliau, capeknya beliau, saya naik pukul 7 pagi sama Pak Gufron, orang Kola itu sarungan Pak. Naik pukul 7 pagi, nyampe di atas itu pukul 11, lebih 11:04 kalau nggak salah. Ada 2 rest area. Rest area itu bakulan saja, bakulan kopi Arab. Jadi Rasulullah naik sampai di atas capek lelah karena beliau sudah berhari-hari mungkin disibukkan dengan hijrah beliau persiapan. Tidur di atas pangkuan Abu Bakar. Ketika tidur di atas pangkuan Abu Bakar, nyenyak beliau, tiba-tiba merasakan ada air netes di pipi beliau. Ini masyhur di seluruh kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang muktabar. Pun jangan punya apa, Sirah Ibnu Hisam pasti ada. Fikus Sirah Said Ramadan Al-Buti pasti ada, karena saya punya semua. Bahkan miliknya Profesor Dr. Presihab terbitan terbaru Sirah Nabawiyah versi ulama Indonesia itu juga ada. Jadi Rasulullah SAW ketetesan air. Kalau versi kita, kalau kita di gua Indonesia, tetesan air itu pasti dari stalaktit gitu kan. Wah itu gua cuma 4 meter gini Pak. Gak ada stalaktit betul dan cuma tumpukan batu aja di atas itu. Lalu Rasulullah tidur ketetesan air, beliau langsung bangun. Mengira itu dari atap dan kaget bersebab itu adalah air mata yang keluar dari matanya Abu Bakar. Dan ternyata air mata itu keluar bersebab Abu Bakar disengat kalajengking. Tapi beliau menahan untuk apa? Biar Rasul tidak bangun. Rasul sudah tidur nyaman, beliau menahan sakitnya orang jerit Pak. Coba Pak, kalau istri jenengan ada di atas pangkuan jenengan tiduran, jenengan disengat jangan kalajengking, kelabar. Kira-kira jenengan bertahan biar istrinya atau jenengan pun cari jenengan. Saya tuh baca kitab-kitab sirah seperti itu rasanya, ya Allah, ini loh sahabat yang luar biasa. Dan panjenengan pasti ingat kalimat yang direkam oleh Al-Quran ketika Abu Bakar khawatir. Bersebab Al-Walid bin Mughirah, bersebab Al-As bin Wa'il. Al-Walid bin Mughirah itu bapaknya Walid bin Walid. Al-As bin Wa'il itu bapaknya Amr bin As. Ini tokoh-tokoh nomor 1-nya Mekah. Umayyah bin Khalaf, juragannya Bilal bin Rabah. Ketika orang-orang ini sudah ada di atas depan gua, Abu Bakar itu sudah, ya Allah ya Rasulullah, kalau mereka ini nundukkan wajahnya melihat pintu gua, selesailah kita, karena kakinya Rasul bujur. Artinya ketika
ketika mereka melihat ke bawah ini, selesai. Apa kata Rasulullah SAW? Jadi kan masih ingat kalimat ini. Kira-kira la takof atau la tahzan kalimatnya? La tahzan. Aneh Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ini dibedah oleh para mufassir, Pak. Kenapa pilihan kalimatnya ini? Kalau kita baca itu ya biasa, tapi kalau mufassir menemukan rahasianya. Kenapa Rasul memilih kalimat la tahzan innallaha ma'ana? Tahzan ini kan apa? La tahzan, hazan. Takut, khawatir apa sedih? Halo, sedih. Makanya tahun kesedihan Kanjeng Nabi disebut Amul Huzn, Amul Husni. Tahun kesedihan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "La tahzan innallaha ma'ana." Ojo sedih Abu Bakar. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Kenapa pilihan kalimat Rasul bukan ojo wedi? Kan harusnya ojo wedi, Pak. Gak usah wedi. Tapi ojo sedih. Diulas oleh para mufassir. Kalimatnya begini, Pak, ulasan para mufassir. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, nama kitab tafsirnya Al-Munir. Beliau mengatakan begini. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar la tahzan bersebab urat takutnya Abu Bakar dalam membela Allah, Rasul dan agama itu sudah hilang, Pak. Tidak punya urat takut lagi. Tidak punya rasa takut. Makanya ketika masuk gua, beliau yang duluan iskentean wedi, hewan seperti apapun dia sudah siapkan tubuhnya untuk menutupi lubang itu. Ketika kemudian beliau membacakan Al-Quran pada saat awal-awal masuk Islam, sudah dilarang oleh banyak sahabat, tapi beliau membaca Quran di depan Ka'bah yang dipukuli. Beliau sudah kehilangan rasa takut, Pak. Untuk Allah dan Rasulnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Maka kalimat Rasulullah tahzan, ojo sedih. Bersebab Abu Bakar itu sedih, Pak. Nabiku ini, Rasulku ini orang baik, orang terpercaya, orang yang halus budi, orang yang santun, orang yang kalau ngomong paling beretika. Kok sampai ngusir wahai Mekah? Kok sampai tolak wahai orang Mekah? Betapa jahilnya kalian. Sedih, Pak. Orang sebaik ini kemudian diusir. Jadi kata Rasulullah, ojo sedih, ojo sedih. Yang memuliakan kita siapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Yang memuliakan kita itu bukan mereka, tapi inilah laki-laki yang kemudian disebutkan di dalam kalimat ini, walladzina ma'ahu. Begitu tafsir Jami'ul Bayan Imam atau Bani. Sumbernya mana, siapa tadi? Saya Ja'far As-Shadiq setelah dia bertanya. Yang kedua, asyidda'u 'alal kufar. Terhadap kekufuran sikapnya sangat sidda, itu keras tegas. Terhadap hal yang berbau kekufuran. Mohon maaf tadi saya tidak bawa laptop karena sejak jam 4 sampai adzan maghrib di rumah itu ada tamu yang mengkonsultasikan hal yang sangat urgent karena berkaitan dengan prinsip atau keyakinan. Sehingga kemudian saya terus ngobrol dan selesai sampai maghrib lupa nggak bawa laptop. Mohon maaf, saya bilang. Jadi bunda yang dirahmati Allah, siapa yang dimaksud asyidda wal kufar, yang memiliki sifat sidda terhadap kekufuran? Kira-kira siapa? Umar. Yang kalau ada orang kufur, kekufurannya ditampakkan, atau orang munafik yang munafikannya ditampakkan, seperti kasus Hadisul Ifki misalnya. Itu ketika, atau seperti kasus Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ada salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat pada keluarganya di Mekah bahwa pasukan Rasul mau bergerak agar supaya mereka keluar dari Mekah biar selamat. Khawatir kemudian mereka terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Rasul yang waktu itu jumlahnya 10.000. Khawatir, padahal Rasul mengatakan tidak boleh bocor. Dia ngirim surat. Untuk apa? Menyelamatkan keluarganya tok, tidak untuk menyelamatkan orang-orang Mekah. Oh, keluarganya tok, biar nanti gak ketemu dengan pasukan Rasul. Kalau bertempur pasti kita kalah. Ngirim surat melalui seorang wanita yang kemampuan tunggang kudanya dianggap paling cepat. Dan ternyata konangan, karena apa?
Hatib bin Abi Balta'a lupa kalau Rasul itu punya chattingan khusus dengan Jibril. Malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan pada Rasul bahwa ada pengirim surat melalui seorang wanita sampai di Wadil Qura. Maka Rasul mengutus Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib kejar. Ada seorang wanita yang bla bla bla. Terjadilah pengejaran, ketangkap dan konangan Hatib bin Abi Balta'a yang ngirim. Itu Sayyidina Umar sudah bilang begini, ya Rasul, serahkan lehernya pada saya. Itu model Umar, serahkan lehernya pada saya. Tapi kalimat Rasul, wahai Umar, lupakan kau bahwa dia ini Ahlul Badar. Hatib bin Abi Balta'a itu salah satu di antara 313 pasukan Badar yang mendapatkan privilege dari Allah dan Rasul. Jadi kita kembali pada Sayyidina Umar tadi. Ini laki-laki yang dikenal teramat sangat tegas dan keras. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat di tahun ke-12 Hijriah, Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi menikah selisih usianya 2 tahun. 2 tahun. Ketika Kanjeng Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah 2 tahun sebagai itu dari tahun 13 Hijriah beliau wafat, berarti usia wafatnya Rasul dengan Kanjeng Nabi sama-sama 63. Seperti Sayyidina Umar dengan Kanjeng Nabi selisih usianya 12 tahun sekian bulan. Kepemimpinan beliau terhadap kaum muslimin 10 tahun sekian bulan tambah Abu Bakar 2 tahun, maka wafatnya Umar juga sama 63 tahun. Jadi kalau panjenengan ada yang 62,5 tahun, ya tentu nggak begitu ya. Betul, karena Sayyidina Utsman 82 tahun, Pak. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, wahai Khalifah Rasulullah, Khalifah itu kan yang di belakang, penggantinya Rasul. Wahai Khalifah Rasulullah, siapa yang akan kau tunjuk sebagai penggantimu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana Rasulullah SAW sering mengulang-ulang ucapan, maka aku akan menunjuk Umar bin Khattab. Kata Abdurrahman bin Auf, bagaimana kau bisa menunjuk orang yang sekasar itu? Dulu saja ketika Kanjeng Nabi hidup dan kau masih hidup, dia bersikap kasar terhadap kami, apalagi ketika Rasul dan Rasul sudah tidak ada. Kita Abdurrahman bin Auf, wedi Pak. Tapi ternyata ketika Umar jadi khalifah, beliau kemudian bersyukur kepada Allah bersebab Abu Bakar yang dikenal empatinya tinggi, lembut hati, orangnya kalem, nangisan. Abu Bakar itu nangisan. Saking nangisannya ketika Kanjeng Nabi akan wafat sakit, meminta Abu Bakar sebagai imam, diprotes sama istrinya. Diprotes sama istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa panjenengan tunjuk ayah saya? Dia itu nangis. Saya khawatir nanti kalau membaca ayat, ingat panjenengan sakit, nangis oleh sontuk ini. Tetap Rasulullah kekeh menunjuk Abu Bakar sampai 3 kali, sehingga kemudian Rasul marah pada Aisyah sambil mengatakan, sungguh engkau itu seperti wanita-wanita di masa Yusuf. Seneng rumpi, protes. Kalau dalam bahasa orang sekarang, senengane ngomel, ngemil, ngemol, gitu kan. Sungguh engkau seperti wanita-wanita di masa Yusuf. Itu kalimat Rasulullah menegur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kemudian Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah pengganti Rasul dengan proses baiat yang sangat dramatis. Jenengan nanti pirsa mboten Sakifah Bani Sa'dah. Taman Sakifah. Kalau jenengan ke Masjid Nabawi, keluar menuju pintu yang depan jenengan itu Hotel Overbeek. Itu ada taman, tidak besar tamannya. Itulah Sakifah Bani Sa'dah. Di tempat itulah dulu ketika Kanjeng Nabi wafat di Kubah Hijau itu. Di tempat Sakifah yang jaraknya mungkin sekitar 600-700 meter. Di tempat itulah para sahabat Ansor kumpul, Pak. Jadi ketika Kanjeng Nabi wafat, para sahabat Ansor kumpul, dipimpin oleh kepala suku Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari.
Karena kepala suku Aus Sa'ad bin Mu'adz wafat pada saat perang Khandaq. Dan dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Untuk apa? Memilih kepala negara pengganti Rasul. Bukan memilih pengganti Rasul, bukan. Karena lana dia ba'da wala Rasulullah ba'da. Sebabnya nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Tapi peran Kanjeng Nabi sebagai pemimpin negara harus digantikan. Dari situ kemudian kita menjadi ngeh bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan hanya Nabi, bukan hanya Rasul, tapi juga pemimpin negara. Maka kemudian saat bin Ubadah Ansori bersama kaum Ansor kumpul, udah mau dibaiat, Pak. Abu Ubaidah Al-Jarrah langsung kemudian lari menuju ke tempat Sayyidina Umar yang sudah termangu sadar setelah ngamuk-ngamuk tidak percaya bahwa Rasulullah. Umar langsung digeret tangannya menuju Sakifah. Berarti kalau dari Ubaidah ke situ ya 700 meter, itu 700 meter tadi ambil 1 kilo. Sampai kemudian di situ ditunjukkan apa yang terjadi. Umar langsung mencari Abu Bakar, diajak ke situ. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah itu bilang begini, tidak ingatkah engkau wahai kaum Ansor bahwa Rasulullah SAW bersabda, nahnu amir wa antum wazir, nahnu umara wa antum muzara. Kami pemimpin dan kalian pembantu-pembantunya. Muhajirin pemimpin dan Ansar pembantu-pembantunya. Maka setelah mengingat hadis itu, saat itu Ubadah Ansor langsung lemes. Maksudnya lemes itu kami salah. Dengar hadis itu langsung kami salah. Padahal urusannya apa? Kekuasaan, Pak. Sekarang ada Pak orang kekuasaan punya dibaca satu hadis langsung. Ya sudah. Saya tak mundur saja. Saya tidak layak. Itu saat Abu Bakar langsung duduk. Dan sebabnya itu langsung Abu Bakar As-Siddiq sudah mau mengangkat tangannya mau membaiat Umar, tapi kemudian Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf sama Umar bin Khattab membaiat, menyodorkan tangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Aku membaiatmu sebagai pengganti Rasul. Maka kaum Ansor yang ada di situ juga membaiat. Pembaiat itu terjadi di Taman Sakifah Bani Sa'd yang sampai sekarang tidak dibuka itu, dibiarkan tetap taman. Disitulah pembaiatan Khalifah pertama. Lah Abu Bakar As-Siddiq ketika mau meninggal ditanya siapa pengganti panjenengan? Beliau bilang Umar bin Khattab. Itu Abdurrahman bin Auf Dawar. Waduh, lah kok Umar berat. Tapi ternyata setelah menjadi khalifah kita lihat Abu Bakar orangnya lembut, santun, nangisan. Ketika jadi pemimpin, Pak Khalifah, kepala negara, tegasnya melebihi umat. Pada kasus apa kita bisa melihat? Yang paling real adalah pada kasus tidak mau membayar zakatnya suku Juhainah dan suku-suku lain yang mengikutinya. Mereka mengatakan Rasul kan sudah wafat. Biasanya kami menyerahkan zakat ini pada beliau, Rasul wafat. Berarti berhenti kewajiban kami zakat. Kata Abu Bakar, jika kalian tidak menyerahkan zakat itu maka saya akan memerangi kalian. Apa yang kalian dulu serahkan pada Islam melalui Rasulullah, maka pada masaku kalian juga wajib menyerahkannya, karena itu adalah hak untuk seluruh umat. Hak umat zakat. Kata Umar bin Khattab, yo jomo diperangi, mosok gak bayar zakat diperangi. Karena apa? Beliau ingat kalimat Rasul, bainar rajuli wa bainar kufri tarkus sholat. Perbedaan orang mukmin, orang muslim dan kafir itu kalau mereka meninggalkan sholat secara sengaja. Bainar rajuli wa bainar kufri tarkus sholat. Kalau mereka ini zakat, mosok diperangi kata Umar. Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, lupakan engkau bahwa Allah menyampaikan dalam Al-Quranul Karim itu selalu aqimis sholat wa atius. Tegakkan sholat dan tegakkan zakat, bayar zakat. Artinya dengan mau atau mau penghubung itu Allah ingin mengatakan pada kita jangan pisahkan sholat dengan di dalilnya Abu Bakar. Maka kemudian orang diperangi nggak mau bayar zakat. Sampai kemudian mereka mau menyerahkan zakatnya yang digunakan untuk kepentingan seluruh negeri. Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah lembutnya setengah mati. Padahal orang sebelum jadi khalifah tegasnya nggak karu-karuan. Jadi khalifah lembutnya mana? Salah satu lembutnya begini, peka ya, di tempatnya peka. Beliau suka turban, didampingi Aslam pembantunya ajudannya.
Ketika kemudian berkunjung Nurba ke bawah, nggak ada orang yang tahu, beliau duduk kecapean di samping rumah seorang wanita penjual susu. Tapi dia nggak tahu ini rumah siapa. Tapi pas nunggu lega, qadarullah, takdir Allah, mireng dialog di dalam rumah. Wanita penjual susu dengan anaknya. Maka wanitanya akan dikenal Pak dalam sejarah Islam nanti. Si ibu itu bilang begini, "Duh, ben ini akeh. Susu itu campuran banyu. Kira-kira ada nggak Pak orang jual susu dicampur air? Kira-kira? Kalau dulu bensin campur apa Pak? Kalau dulu jual kopi di deplok campur apa? Campuran banyak kan? Ben ini atau akeh. Bun gitu ya, bunda. Kan dilarang kita itu curang oleh Amirul Mukminin. Umar kan lebih disebut Amirul Mukminin dibanding khalifah. Amirul Mukminin kan melarang kita curang seperti ini. Kata ibunya, "Lah wong Amirul Mukminin orang gak roh. Gak delem." Kata anaknya si anak ini Masya Allah. Meskipun ibunya begitu, anaknya Pak Lurus, maka tidak semua anak mencopet. Anaknya bilang begini, Amirul Mukminin memang bukan pirsa, tapi kan Tuhannya Amirul Mukminin, ya Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan jenengan Bu. Tuhannya Amirul Mukminin kan pirsa. Bahkan dia menegaskan Asy-Syahid Al-Basir Al-Alim, menyaksikan, mengawasi, melihat. Ya Amirul Mukminin ini bukan spesial, tapi Tuhannya Amirul Mukminin. Akhirnya ketika mendengar itu saya tidak apa Pak yang beliau lakukan. Beliau langsung gandeng tangannya Aslam, boleh. Sampai di rumah anak laki-laki dikumpulkan. Siapa di antara kalian yang ingin menikah? Siapa yang ingin menikah? Yang angkat tangan Asif. Anak Abi. Maka kemudian persiapkan dirimu besok Abi ajak ketemu dengan seorang wanita surga dalam arti wanita mukmin. Datangi rumah penjual susu tadi itu Pak, udah ditandai sama Umar ini Goni. Besoknya diparani, dilamar oleh Hibah dan menikah dengan anaknya Umar yang bernama Asim. Maka nanti melahirkan Ummu Asim, nanti melahirkan seorang laki-laki besar, 2 keturunan sebagainya namanya Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari seorang buyut yang teramat sangat jujur, wanita yang luar. Ini Umar Pak, Mekah hatinya lembut. Tapi sambung bisa insyaallah sambung pada pertemuan berikutnya. Ini ayatnya masih sangat kulit kita bahas, tapi paling tidak kita belajar seperti inilah orang-orang yang alladzina membersamai Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Kiranya ada manfaat yang bisa kita petik menjadi ilmu yang menggerakkan kita dalam beramal dan menjadikan kita semakin mengidolakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim.